Mbak Rania tolong dipimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Rania. Coba dilihat dalam dirinya, apakah ada sampah? Buang ke belakang. Kita akan terlebih dahulu ya. Ini berapa sampah? Ya, yang ada sampahnya. Hai. Halo. Ya, absen terlebih dahulu. Mbak Gita. Hadir, Bu. Mbak Jihan. Hadir. Jihan Nasna. Hadir. Tara. Hadir. Aina. Hadir. Majida. Hadir. Rania hadir, Apa hadir, Sania hadir, Bagas tidak hadir, alasan Bu. Siapa yang tidak hadir? Cowok-cowok semua. Cowok-cowok semua mana? Mancing. Kok mancing? Emang nggak tahu ada pembelajaran hari ini? Sebelum mancing tahu. Katanya suka mancing. Dia nggak mau berangkat Bu. Besok diingetin lagi ya. Buat mancing lagi Bu. Ya. Ada yang tahu hari ini kita akan membelajarkan apa? Puisi. Ya, untuk hari ini kita akan membelajarkan puisi. Nah, nanti kita akan membacakan teks puisi secara berkelompok. Sebelum itu juga kita akan menemukan teks puisi terlebih dahulu untuk menemukan struktur batin dan struktur fisik dalam puisi. Nah, pembahasan pada hari ini ada berapa? Ada 5. Apa saja? Ya, benar. Sebelum kita pembelajaran masuk ke materi, kita pemanasan dulu. Ya, yang pertama, apakah kalian tertarik pada puisi dan apa yang kalian ketahui tentang puisi? Siapa yang mau jawab? Saya. Ya. Saya tertarik dengan puisi dan puisi adalah kalimat yang berbentuk hiasan. Ya, beri tepuk tangan untuk Mbak Jihan. Yang kedua, pernahkah kalian membaca puisi? Jika pernah, apa judul dan bagaimana unsur intrinsiknya? Jadi ini unsur pembangunnya, struktur fisik dan struktur batinnya. Siapa yang pernah baca puisi? Pernah. Judulnya ada masih ingat? Hujan bulan Juni. Jembatan. Aku. Oke, masih banyak ya ternyata ya. Ya. Yang ketiga, pernahkah kalian saat membaca puisi menemukan alur cerita yang tidak dipahami? Pernah atau tidak? Pernah. Terus setelah kalian pernah menemukan alur yang tidak dipahami itu, kalian ngapain? Baca lagi. Oh, baca lagi sampai paham ya, Mbak? Iya. Sambil melihat artinya di Google. Iya. Ya. Soalnya bahasanya Sulit sulit dipahami. kami. Ya. Nah, setelah kita sudah berlatih, kita akan masuk ke pembelajaran yang pertama mengenai pengertian puisi. Maksudnya ini masuk ke ciri-ciri puisi dan pengertian puisi tadi seperti yang dikatakan pada Mbak Jihan, tadi puisi itu merupakan kalimat yang berisi makna kiasan. Ini ada kesalahan, mohon maaf, nanti Ibu kirimkan pengertian puisi. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai ciri-ciri puisi. Ada berapa ciri-ciri puisi? 5. Iya. Ya, dibaca bareng-bareng. Puisi terdiri dari beberapa kaidah, umumnya setiap bait terdiri dari 4 baris atau baris. Yang kedua, Puisi
terdiri dari 4 bait yang terdiri 4 baris atau 4 lari. Nah, dari ini menggunakan diksi atau kata-kata yang bermakna kiasan atau indah. Puisi itu berisi kata-kata yang indah dan menggunakan majaz atau peribahasa atau gaya bahasa. Puisi tertentu memperhatikan rima, jadi puisi itu kadang ada yang AB-AB, tapi bukan pantun karena tidak ada sampirannya. Jadi jenis puisi ada berapa? 2. Apa saja? Ya, jadi puisi baru merupakan jenis puisi yang terikat oleh berbagai peraturan. Peraturan tersebut mencakup banyaknya baris tiap bait dan banyaknya suku kata tiap baris. Yang termasuk puisi baru yaitu ode, balada, elegi, satir, dan romansa. Puisi baru itu terikat oleh banyaknya peraturan, sedangkan puisi lama tidak terikat oleh peraturan. Contohnya pantun, gurindam, mantra, seloka, dan talibun. Tuh, kelihatannya kok seperti pada lemes ya? Kenapa nih? Belum sarapan. Oh, belum sarapan. Nanti habis ini sarapan ya. Jadi kita SBG terlebih dahulu, mau atau tidak? Nah, jadi konsepnya ini SBG kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi nanti seperti ini. Kan sudah dibagikan kelompok. Nanti saya ngomong kelompok berapa terlebih dahulu, yang disebutkan kelompoknya itu berdiri. Setelah disebutkan ini, nanti kelompok lain yang berdiri. Siapa? Ya. 1, 2, 3. Makanya diperhatikan lain kali ya, Mbak. Ya, nggak apa-apa. Kelompok 2. Ayo, Mbak Tara. Mbak Tara kelompok berapa? Kelompok 2, Mbak Tara. Ya, lain kali diperhatikan ya. 4, 3. ayo. Berapa? 2. Semuanya ngomong. Bentar ulangin. Jadi di sini semuanya ngomong ya, melatih kekompakan kalian. 3. Ayo. 'Kegelisahan atau pernyataan kasih sayangnya terhadap seseorang hingga kekaguman terhadap
Keindahan alam. Ya, terima kasih ya Mbak Yana. Selanjutnya 3 dan keempat, nada dan suasana. Nada dan suasana ini merupakan sikap tertentu yang dibuat oleh penyair terhadap pembaca. Apakah tergantung puisi tersebut bersifat menasehati, menyindir, atau hanya memberikan suatu gagasan tertentu. Sementara suasana itu akibat yang ditimbulkan dari sikap, ekspresi, dan unsur lain puisi terhadap pembacanya. Yang keempat adalah amanat. Seperti yang kita ketahui, amanat itu merupakan pesan yang akan disampaikan pengarang atau penyairnya melalui sebuah tulisan puisi. Nah, setelah kita membelajarkan puisi sampai sini, apakah ada pertanyaan? Belum. Ya, sekarang sebelum Ibu bagi kelompok, Ibu minta salah satu anak untuk membaca puisi. Siapa? Saya. Ya, Darahnya aku. Enggak, kita aja. ya mari ke depan. Berdua aku boleh. Salah satu kan rahasia. Ya, saya tuh 3 anak kecil. ada sini. Ada buku teman Imam. Nanti saya nggak bisa baca. Ya, Berapa? itu model sekarang. Ya, nggak apa-apa ya, Beb. Ya. Saya akan baca puisi. Ayo baca puisi. Kamu udah baca puisi. Tiga anak kecil dalam langkah malu-malu datang ke Salemba sore itu. Ini dari kami bertiga, minta hitam pada karangan bunga, sebab kami ikut berduka. Kami kakak yang ditembak mati siang tadi. Beneran, Ini karena sudah membaca, Ibu beri double. Biar matanya lebih bersinar. Iya, biar tidak ngantuk. Nah, karena kalian sudah memahami materi, minimal materi tadi, Ibu akan membagikan tugas cara berkelompok. Oke, cara berkelompok. Nah, Ibu pinjam terlebih dahulu. Nah, ini jadi struktur pengerjaannya. Kalian akan mencari sebuah puisi dan puisi tersebut dicari mengenai tentang struktur fisik dan struktur batin sesuai dengan tugas tadi. Paham? Ya, Ibu tunggu 3 menit lagi. Ini sama belakang. Ya, cara berkelompok. Ini bacanya Ya, kan nanti banyak yang tidak hadir. Jadinya ya, tenang semua dapat nanti. Sudah? Berkelompok yang Mbak ke belakang. Ada yang kesusahan? Puisinya berbeda-beda ya. berbeda-beda tentang satu. Iya, betul. Kok banyak sih dulu? Jawabannya? Jawaban apa, Mbak? Kan kalian yang jawab, Mbak. Soalnya banyak. Oh iya, nggak apa-apa biar kalian belajar membaca. Ayo Mbak Tara kerjain. Mbak Tara ngobrol terus. Ayo berkelompok ke belakang. Sudah atau belum? Belum. Ini judul puisinya apa yang dicari? Judul puisinya cerai. Red Cemara. Cemara karya siapa? Cemara. Oh, Ferry Anwar. Ya, cari ya. Ini sudah atau belum? Sudah? Siapa yang sudah? Kelompok siapa? Ya, silakan Mbak Rania dan Mbak Sania maju untuk menjawab. Sudah? Ya, diperhatikan temannya sedang kelompok. Ini dia sedang presentasi. Semuanya diski, imajinasi dibaca semua. Ya. Yuk, maju. Ayo silakan Mbak Rania dan Mbak Sania. Baik. Ayo teman-teman kelompok lain perhatikan.
ada amanah di kehidupan merupakan perjalanan keras untuk ditempuh. Setiap manusia akan mati dengan tenang. Terus yang kelima ada unsur bunyi. Puisi ini sangat dingin sehingga menimbulkan kemerduan puisi dan memberikan efek pada makna. Selanjutnya diksinya sederhana dan dingin sehingga pembaca seolah-olah mengalami kesaktian yang dialami oleh pengarang. Majaz yang digunakan meliputi hiperbola, personifikasi, dan alegori. Ya, terus Imajinasinya tinggi walaupun dengan kata sederhana dan menyentuh hati pembaca. Kata konkret, kata-kata yang dilihat secara denotatif sama, tetapi secara konotatif tidak sama tergantung pada situasi dan kondisi penggunaannya. Gaya bahasanya sederhana dan pengarang mencapai klimaks yang ingin disampaikan. Tipografi terdiri dari 3 bait dan setiap baitnya terdiri dari 4 larik. Diksinya sederhana dan dingin sehingga pembaca seolah-olah mengalami kesaktian yang dialami oleh pengarang. Imajinasinya tinggi. Oh ya udah. oke. Terima kasih ya Mbak Rania dan Mbak Sania. Tadi judul puisinya apa? Durai-durai Cemara karya Khairil Anwar. Ya, beri tepuk tangan kepada Mbak Sania dan Mbak Rania. Karena kalian sudah berani menjawab dan tampil, kalian bisa ibu beri hadiah. Semangat. Ini dari saya. Ini Mbak Sania. Makasih Bu. Ya. Oke, majunya salah satu perwakilan kelompok saja. Karena pembelajaran sebentar lagi Ibu akan rapat, Ibu akan mendukung pembelajaran hari ini. Tadi ada materi hari ini ada apa aja? Ya. Setelah kita pembelajaran hari ini, untuk kelompok yang belum presentasi, silahkan buat video dan dikumpulkan di grup ya. Dan pembelajaran minggu depan kita akan membelajarkan tentang masih sama dengan puisi, tetapi menulis sebuah puisi. Silahkan membaca terlebih dahulu ya. Baik Bu. Ya, karena kelompok ini juga sudah menjawab, Ibu juga kasih beri hadiah. Siapa yang belum? Batus-batus biasa murid. Habis. Semua aja Bu. Mau Bu. Mau, Masih. Ya. Sudah, Ibu minta tolong Mbak Rania untuk memimpin doa terlebih dahulu sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa untuk saya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, gimana pembelajaran hari ini? Senang atau tidak? Ya, Ibu minta maaf untuk kesalahan hari ini. Semoga minggu depan kita bisa bertemu kembali. Ya.